Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 20 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini, tanggal 20 November 2023. Oke. Kalau menurutku ini kalian masih ada koneksi secara batin ya, bahkan masih saling memanggil di sini, bahkan balik masih saling keterikatan di sini, masih saling tarik menarik ya energinya. Dan dari dia ini lagi ada masalah dari finansial dan karir ya, yang harus dia tangani terlebih dahulu. Tapi kalau aku lihat di sini ada wedding, ada kemungkinan dia ini ada niatan ingin memberikan pernikahan ke kamu, seperti itu. Karena di sini aku lihat semakin dia fokus pada karir ya, semakin dia fokus pada karir, dia itu selalu keinget terus sama kamu ya. Memang walaupun dia fokus sama karir terus keinget sama kamu, cuman memang ini semesta ya yang menginginkan dia itu untuk tidak bergerak dulu ke kamu, jadi ditahan. Jadi ini kayak secara pikiran batin dia itu kayak diperkuat tapi tidak bisa bertindak gitu. Nah, saking dia ini lelah ya, lelah dia kepikiran kamu terus tapi tidak bisa bertindak, rasanya dia ini pengen pengen merilis, pengen melepas pikiran-pikiran dia dari kamu, pengen melepas kamu, pengen pergi dari kamu. Aku lihat di sini, rasanya pengen pergi dia itu dari kamu, dari pikiran-pikiran ini ya. Tapi gimana ya, situasi dia tuh kayak kebingungan gitu loh. Dia pengennya sama kamu, dia selalu kepikiran sama kamu, hatinya memang sama kamu, tapi nggak diizinkan untuk datang ke kamu, tidak diizinkan untuk bergerak ke arah kamu karena tidak ada jalan gitu, kayak nggak ada solusi, kayak nggak ada cara untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Terus juga nggak ada cara untuk bisa hubungan ini itu berkembang kayak gitu. Hubungan kalian ini canggung, kaku seperti itu. Makanya di sini udah dia udah capek. Jadi dia pengen merilis, pengen melepas kamu. Pengen move on. Ya, dia di sini pengen move on dari kamu. Kalau judgment yang keluar, berarti di sini dia itu sedang menunda ya, menunda untuk menghubungi kamu, orang yang dia cintai. Kenapa? Karena di sini dia itu kayak ngerasa malu sama kamu, dan bahkan dia kayak malu gitu untuk melakukan komunikasi dengan kamu ya. Jadi kayak ada rasa yang mencoba untuk menahannya gitu ya. Ada perasaan yang mencoba, entah ini perasaan atau pikiran gitu ya, itu harus menahan itu untuk tidak berkomunikasi dengan kamu gitu ya. Kan dia malu. Kenapa dia malu? Karena di sini aku lihat dia kayak pernah terpengaruh dengan omongan seseorang atau omongan dari orang-orang di luar sana
yang memberikan isu-isu atau memberikan gosip-gosip tentang hubungan kalian atau tentang kamu yang jelek-jelek kayak gitu ya, atau ngomongin apalah kalian gak cocok atau apa seperti itu di luar sana. Kemudian dia itu terpengaruh gitu ya, terpengaruh dari gosip-gosip itu, dari rumor-rumor itu, dari omongan-omongan orang itu. Dan gini, bukannya dia percaya pada kamu atau mungkin mengkonfirmasi gosip-gosip itu ke kamu. Intinya di sini dia kayak nggak cari bukti lah ya, nggak cari bukti, malah mereka percaya pada kamu, malah dia percaya pada mereka. Dan akhirnya di sini dia pernah melakukan sesuatu yang ya bisa dibilang apa ya, tidak mempercayai kamu gitu ya. Dia terhasut gitu. Nah inilah yang ngebuat dia ngerasa malu banget sama kamu ya. Aku lihat sebenarnya kamu berdealing dengan orang yang asik ya. Orangnya itu juga baik banget ya, sebenarnya murah hati orang ini, terus juga energik. Orang ini itu kalau pengen punya hubungan itu dia nggak mau punya hubungan yang membosankan ya. Dia tuh pengennya punya hubungan itu yang senang-senang gitulah ya, yang selalu membuat kamu selalu senang ya, dia pun senang gitu ya. Dia tidak membiarkan hubungan kalian itu kerasa bosan gitu ya. Dan aku lihat di sini dia kayak orang yang bertanggung jawab, orangnya juga suka senang-senang, terus orangnya juga aku lihat orang ini menarik ya, orang ini menarik ya. Dan gimana ya, dia tuh kayak tidak akan pernah mau membiarkan momen-momen itu menjadi basi gitu, kayak flat gitu. Dia nggak suka dengan hubungan yang flat kayak gitu. Jadi mungkin dia ini orang yang pengennya itu selalu bahagia lah. Adanya kehadiran dia di hubungan itu, pengennya itu selalu membuat hubungan ini tuh jadi selalu bahagia gitu ya, selalu asik gitu ya. Cuman kalau aku lihat memang orang ini tuh punya masalah tentang temperamen dia ya. Kadangan dia tuh suka marah-marah nggak jelas, atau mungkin emosinya tuh kadang suka naik turun ya. Kemudian bisa jadi orang ini dan kalau misalkan dia sudah punya masalah ya, itu kan orangnya kemudian ya. Jadi kalau dia punya masalah tiba-tiba dia diem terus menarik diri. Nah itu yang kadang membuat pasangan itu suka capek ngeladenin dia, suka capek dengan tindakan dia, suka capek dengan mood dia ya, suka capek dengan harus selalu mengerti dia. Padahal ya dia kan kemudian gitu ya. Jadi kadang nggak tahu kita kapan dia akan marah, kapan dia akan menarik diri gitu ya, nggak ada aba-abanya juga gitu. Dan orang ini tuh gini, orang yang suka memprotek diri. Jadi dia tuh kayak nggak suka, gimana ya, dia kayak mungkin nggak suka ngambil resiko ya. Jadi dia tuh nggak suka banget ya, bukan suka banget tapi kayak gampang banget memprotek diri ya. Dia tidak membiarkan diri dia selalu tersakiti di sini ya. Dan bahkan di sini pun dia kayak dia orangnya bisa dibilang orangnya nggak enakan juga. Jadi kalau dia sadar diri, dia tahu dia punya sifat yang buruk gitu ya, punya sifat yang buruk juga. Jadi kalau misalkan dia lagi kemudian, lagi marah, dia itu kayak nggak mau melampiaskannya ke kamu kalau itu memang bukan ke kamu. Jadi kadang kalau misalkan walaupun itu juga ke kamu, jadi gini, kalau dia misalkan udah mulai kepancing emosi, dia itu nggak mau emosi dia tuh akhirnya meluapnya ke kamu dan akhirnya menyakiti kamu. Nah dia lebih memilih untuk diam dan menarik diri gitu. Menurut dia itu tidak menyakiti kamu, tapi padahal jadi ngebuat kamu bingung ya kalau misalkan kamu diperlakukan seperti itu. Tapi itulah cara dia. Menurut dia, kalau dia ini tidak, menurut dia ini tidak akan membiarkan sisi buruk mereka ini, dia ini itu justru menyakiti kamu gitu. Karena orangnya memang seperiang itu, pengennya dikenal seperiang itu, pengennya dikenal
baik gitu ya, pengennya dikenal selalu memberikan kebahagiaan seperti itu. Dan kalau misalkan ini Ace of Wands, berarti aku rasa di sini dia ini ada keraguan ya tentang hubungan kalian. Dan gimana ya? Ada suatu penundaan dari si dia ini, atau ada suatu kemunduran ya, atau intinya itu kayak kurang adanya, gimana ya, hubungan kalian ini kayak flat gitu. Hubungan ini tuh flat, hubungan ini tuh membosankan, yang ngebuat dia kayak akhirnya itu kayak hilang gairah gitu loh untuk bisa memperjuangkan hubungan kalian. Ya, hubungan kalian itu kayak apa ya, nggak asik gitulah ya. Jadi kayak menurut dia itu susah banget kan, orang ini tuh pengennya membuat suasana hubungan kalian itu selalu asik ya, tapi kok sama kamu ini hubungan itu flat gitu, datar gitu. Jadi dia tuh kayak susah untuk membuat hubungan ini jadi menarik gitu loh ya. Atau bisa jadi di sini memang karena kamu itu kayak udah nggak minat lagi atau menolak orang ini udahan sebenarnya, makanya dia ngerasa kayak hubungan ini kok flat banget ya, karena kamu udah kayak nggak tertarik lagi untuk ngejalin hubungan sama dia, atau kamu tuh udah menolak dia gitu deh ya. Jadi walaupun dia berusaha keras untuk mengesankan kamu, tapi ya gimana gitu, kayak justru malah karena sikap kamu yang udah nggak serak lagi sama dia, udah menolak dia gitu ya, udah nggak minat lagi sama dia, akhirnya di sini dia kayak ngerasa takut gitu loh ya. Jadi kamu kayak memberikan kesan garang, memberikan kesan kayak udah nggak peduli, nggak butuh kayak gitu ya. Akhirnya di sini mereka ngerasa takut aja gitu. Dan gimana ya, dia udah ngeliat kamu kayaknya udah nggak mau lagi gitu sama dia ya. Kamu tidak mau sama-sama berjuang lagi gitu ya, sama-sama nggak mau memberikan usaha lagi di hubungan ini. Dan aku lihat di sini ada rasa penyesalan dari dia ya. Bahkan ini sangat-sangat menyesal dia. Sangat-sangat menyesal, sangat-sangat malu sama kamu ya. Karena ini aku lihat dia sangat menderita banget ya, menderita banget. Kenapa? Karena gini, ini sebuah sebab akibat ya. Sebab akibat dari perlakuan dia terhadap kamu. Dia memang pernah mempunyai rahasia dengan kamu, bahkan di sini dia pernah selingkuh, atau mungkin dia pernah berbohong lah ya sama kamu. Dan aku lihat ini juga mungkin dia pernah melakukan pelecehan atau perundungan dengan seseorang, atau mungkin dengan kamu gitu ya. Akhirnya di sini kenalah mental dan emosi dia ya, yang kamu berperilaku seperti ini ya, udah kayak nggak peduli lagi sama dia. Kena banget mental dia di sini. Dia merasa malu banget, dia merasa terpuruk ya, malu, menyesal gitu. Dan aku lihat kan ya, dia melakukan pelecehan atau perundungan ini juga bersamaan dengan memberikan kesakitan mental ataupun emosional juga terhadap orang. Jadi ini bisa jadi dia juga kena karmanya gitu ya, kena karmanya di sini orang ini. Dan ini juga bertanda bahwa orang ini tuh lagi ngerasa sulit banget ya ngejalanin hubungan ya. Kok ya hubungan dia itu nggak pernah langgeng, nggak pernah lancar gitu ya, nggak pernah sukses gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat dia stres banget ya, dia kayak ngerasa terbebani banget, dia beban banget lah ya di dalam hidup dia tuh. Dan aku lihat dia sini cemas banget dia, orang gini ya, cemas banget. Dan juga mungkin sampai hormon dia tuh kayak nggak seimbang gitu ya. Jadi kayak penyesalan ya, mungkin ini akhirnya sekarang itu dia lagi sensitif banget
mungkin juga emosi dia suka naik turun, atau mungkin karena ini ada gangguan hormon bisa jadi apa ya, orangnya itu kayak out-outan ya, out-outan, nggak stabil ya. Bisa jadi mungkin kalau efeknya dari kalau gangguan hormon ya, mungkin orang ini jerawatan sekarang atau apa gitu, atau mukanya kusam seperti itu ya. Dan kalau aku lihat untuk sekarang ya, perasaan dia itu dia pengen mensyukuri aja dulu apa yang dia punya sekarang. Apa yang ada di depan mata dia yang bisa dia lakukan, maka dia akan lakukan gitu. Kalau misalkan kamu sulit untuk dia jangkau, hubungan ini sulit untuk terjadi, maka ya udah, dia akan membiarkannya dulu. Dan kalau memang sulit untuk terjadi, ya dia akan mencoba untuk move on dari kamu, pergi dari kamu. Dan untuk sekarang tuh aku lihat perasaan dia memang lebih untuk ya melakukan apa yang dia bisa aja sekarang, apa yang dia bisa lakukan. Dan aku lihat juga dia itu pengen apa ya, mensyukuri aja dulu deh ya, dan mempertahankan apa yang dia punya. Kalau misalkan ini tentang keluarga ya yang bisa dia lindungi, maka dia akan fokus dulu ke keluarga. Kemudian kalau pekerjaan ya dia akan fokus pada pekerjaannya, seperti itu aku lihatnya ya. Dan death, oke. Jadi kalau ada death ini berarti memang baik dia ataupun kamu kayak berpegang teguh pada hubungan yang memang nggak berjalan ya, yang tidak berfungsi baik ya. Bahkan di sini aku lihat dia ini terlalu berpegang teguh pada kebiasaan yang lama ya, entah ini kebiasaan dia yang lama atau dalam menjalin hubungan dengan kamu itu dia nggak ada perubahannya. Akhirnya mencegah kemajuan hubungan kalian gitu ya. Dan hubungan kalian itu sulit untuk terjalin, sulit untuk bangun. Dan kalau misalkan ini death, berarti ada pesan bahwa akan ada sesuatu, suka atau tidak suka ya, banyak hal yang akan berubah di hubungan kalian. Entah dia akan menerima perubahan atau dia akan melawan perubahan ini. Maka kalau that ini berarti mungkin gini ya, akan menunjukkan bahwa dia ataupun kamu perlu melakukan penyesuaian yang signifikan ya, dan melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama ya, apapun itu, jika memang hubungan kalian ini tidak berhasil gitu ya. Jadi mungkin harus ada perubahan lah ya di hubungan kalian. Mungkin juga menyarankan bahwa mungkin yang terbaik adalah kalian harus menghilangkan sesuatu di hubungan kalian ini. Dan yang dihilangkan itu nampaknya masalah yang mendarah daging ya, yang ingin diselesaikan oleh kartu death ini. Berarti mungkin bisa jadi sesuatu yang menyiksa ya, karena ini masalahnya mendarah daging deh ya. Kita bayangin aja kalau misalkan masalah kita adalah darah daging, maksudnya bukan anak ya maksudnya itu masalah itu adalah daging dan darah yang tumbuh di kulit gitu ya, ataupun di daging kita, terus tiba-tiba kita harus cabut, kan pasti sakit ya nah itu yang ada di darah daging kita itu ada masalahnya. Nah itu tiba-tiba harus bisa diambil, harus dicabut gitu ya, dan itu pasti menyiksa banget. Dan ini memang kadang ngebuat kalian kepikiran banget. Makanya akhir-akhir ini tuh kayak dia itu kan energinya kayak mau pergi tapi nggak terima ya, karena itu tadi ya. Death ini kemarin-kemarin itu keluarnya selalu reverse, dan baru hari ini keluarnya tegak. Jadi baru hari ini nih aku lihat dia siap untuk pergi dari kamu, tapi ya menyiksa ternyata, bener dengan keputusan dia kemarin yang kayak pengen pergi tapi nggak terima, kamu pergi tapi nggak terima itu. Nah ketika
itu kepikiran sama dia. Kalau misalkan dia pergi juga pasti akan lebih menyakitkan. Nah, ketika ini dia mencoba untuk pergi dari kamu, beneran Death ini ya keluarnya tegak ya. Jadi ini benar-benar menyiksa dia. Bahkan pikirannya juga pun tersiksa di sini ya. Jadi ini hasilnya akan bergantung pada kamu dan dia ya. Jika kamu sama-sama bisa terbuka untuk menerima perubahan dan benar-benar ingin hubungan ini tetap ada, maka ya kalian harus saling menghormati. Bukan karena dia ini takut, bukan malah dianya malah takut untuk menjadi bagian dari hubungan ini. Ya namanya juga sebuah hubungan ya, pasti harus adanya perjuangan, harus adanya pengorbanan gitu ya. Kalau menurut aku di sini dia yang mau lari dari kamu, dari hubungan ini. Dia yang mau pergi, dia yang menyerah dengan hubungan ini. Jadi Death ini dipaksa untuk cobalah untuk saling menyesuaikan diri, bukannya malah kabur ya. Memang menyakitkan dan mungkin akan tergopoh-gopoh gitu ya untuk bisa saling menyesuaikan diri. Tapi gimana, itu pesannya dari Death ini, harus menghilangkan hal-hal kebiasaan yang bersifat udah toksik di hubungan kalian, itu harus dicabut, harus dibuang gitu ya, harus ditinggalkan. Dan kalian harus adanya saling penyesuaian diri, harus saling menyesuaikan di sini ya, harus, agar hubungan ini bisa terjalin seperti itu. Dan kalau misalkan di sini kalian belum menikah ya, kartu Death ini mungkin merupakan pertanda bahwa kamu akan melepaskan cita-cita, masalah, ataupun perilaku yang lama ya, yang tidak menguntungkan di hubungan kalian. Dan tenang aja, kalian akan menerima perubahan yang akan mengarah pada cinta yang baru dalam hubungan kalian ya, baik ini dengan orang baru ataupun dengan sama lagi ya, dengan orang yang sama tapi dengan perubahan ya. Nanti kita lihat aja ke depannya ini ceritanya mau akan mengarah kemana. Kalau untuk saat ini tuh dia ingin mencoba untuk move on dan menghargai apa yang dia punya dulu. Nanti tergantung dari si dia dan kamunya. Kalau kamunya mau memberikan perubahan pada hubungan ini ya, kalian sama-sama ingin saling menyesuaikan diri ya dengan hubungan kalian, dan kalian ingin membuang masalah-masalah yang telah mengakar di hubungan kalian, maka kalian akan pada posisi bersama kembali gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar pergi satu sama lain, tidak mau ada yang saling menyesuaikan ya, maka mungkin akan ada cerita dengan orang baru seperti itu ya. Jadi ini tergantung dari kalian ya, mau ke arah mana seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kalian untuk pembacaan kalian ya, untuk pembacaan dia terutama. Ini kan perasaan dia. Dan ini informasi untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada zodiak dari Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.